Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Kejaksaan Agung menetapkan 3 petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dugaan korupsi, program makan bergizi gratis MBG, perhatian publik langsung tertuju pada nilai kerugian negara yang disebut mencapai triliunan rupiah. Namun di balik angka-angka itu, ada kisah lain yang tak kalah menarik. Kisah tentang 3 orang yang sebenarnya sudah berhasil. Mereka bukan orang-orang yang gagal dalam hidup. Mereka bukan orang yang terjebak kemiskinan. Mereka bukan pejabat kelas bawah yang sedang mencari jalan untuk naik ke atas. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang sudah sampai di puncak. Dan justru disitulah letak ironi yang sulit diabaikan. Mari kita buka mereka satu persatu. Di antara ketiga nama tersangka kasus BGN, Sony Sonjaya mungkin yang paling dekat dengan cerita perjuangan masyarakat biasa. Ia bukan lahir dari keluarga mampu, apalagi elit. Ia tumbuh dalam lingkungan yang serba terbatas. Latar belakang keluarganya terbilang sederhana. Ayahnya cuma buruh bangunan dan pekerja serabutan. Sony kecil di tempat kerasnya hidup, berjualan pisang goreng, kombro, bala-bala keliling kampung, menjadi kernet angkot, kuli pompa air, pengantar anak TK, hingga loper koran. Kondisi sulit ini membuat Sony muda bertekad besar untuk mengubah nasib keluarga, keluar dari kemiskinan. Karena itu, di sekolah pun Sony berusaha untuk berprestasi. Ia sadar bahwa tanpa punya kelebihan tertentu, orang miskin sulit mengubah nasib. Sejak SMP, Sony aktif di OSIS dan kegiatan ekstra lainnya. Bahkan berhasil menjadi ketua angkatan Paskibra. Ini yang mengantarnya menembus Akademi Kepolisian atau Akpol. Akademi yang cuma sedikit orang bisa memasukinya. Dan dari Akpol ini pula lah, jalan terang kehidupannya mulai nampak. Sebuah titik balik. Dari sana, karirnya terus menanjak. Isa menjadi perwira, lalu pejabat kepolisian, hingga akhirnya mencapai pangkat Inspektur Jenderal. Pangkat yang hanya bisa diraih segelintir orang. Bagi banyak orang, kisah seperti ini adalah gambaran nyata tentang mobilitas sosial. Bahwa seorang anak dari keluarga tak mampu bisa mengubah nasib melalui pendidikan, disiplin, dan kerja keras. Namun perjalanan yang terang benderang itu kini justru tercebur ke arah yang jauh lebih gelap. Puluhan tahun setelah berhasil keluar dari keterbatasan ekonomi, kini namanya justru muncul dalam perkara korupsi makan bergizi gratis, MBG, program untuk membantu masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan. Ada ironi yang sulit dihindari di sana. Seolah perjalanan panjang keluar dari kemiskinan justru berakhir dalam kasus yang menyangkut hak-hak mereka yang masih miskin. Paradoks. Jika Sony adalah simbol mobilitas sosial, maka Dadan Hindayana adalah simbol meritokrasi akademik. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di ruang kuliah, laboratorium, dan forum ilmiah. Ia membangun reputasi sebagai akademisi, menjadi profesor, meneliti, mengajar, membimbing mahasiswa. Dalam bayangan banyak orang, kampus adalah tempat idealisme dipelihara. Tempat ilmu pengetahuan menjadi kompas utama. Karena itulah kemunculan seorang profesor dalam perkara korupsi selalu menimbulkan pertanyaan berbeda. Publik tidak hanya bertanya apa yang terjadi. Mereka juga bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagaimana seseorang yang menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk ilmu, pengetahuan akhirnya terseret ke dalam persoalan yang sangat jauh dari dunia akademik. Perjalanan Dadan seolah menggambarkan perpindahan dari satu dunia ke dunia lain. Dari laboratorium menuju lingkaran kekuasaan. Dari jurnal ilmiah menuju pengelolaan anggaran negara. Dan kini, dari ruang rapat birokrasi menuju ruang pemeriksaan penyidik. Dan dari lingkaran kemewahan menuju ruang tahanan. Yang terakhir Lodewijk Pusung. Ia menghadirkan ironi yang berbeda lagi. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di lingkungan militer. Kariernya dibentuk oleh disiplin, hierarki, dan kepemimpinan. Ia pernah memimpin pasukan, memimpin wilayah teritorial, menjadi Panglima Kodam, hingga dipercaya menduduki posisi asisten operasi Panglima TNI. Bagi seorang prajurit, itu adalah puncak karier yang tidak mudah dicapai. Di sepanjang hidupnya,
Ia terbiasa menghadapi persoalan keamanan, strategi, dan operasi militer. Namun pada akhir perjalanan karirnya, persoalan yang menyeret namanya bukanlah perang. Bukan pula ancaman terhadap kedaulatan negara, melainkan dugaan penyimpangan dalam program makan bergizi. Ia terpeleset dalam proyek urusan dapur. Kontras itu terasa begitu tajam. Seorang jenderal yang pernah memimpin ribuan prajurit kini harus menjelaskan persoalan yang berhubungan dengan dapur, yayasan pengadaan, dan distribusi anggaran. Mungkin bagian paling menarik dari kisah ini adalah kenyataan bahwa ketiga orang tersebut sebenarnya sudah menikmati apa yang diimpikan banyak orang. Mereka memiliki jabatan, mereka memiliki pengaruh, mereka memiliki reputasi, mereka memiliki kekayaan. Laporan harta kekayaan menunjukkan bahwa ketiganya bukan orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Dadan memiliki kekayaan sekitar 9 miliar rupiah dan berbagai kemewahan lainnya. Sony juga memiliki kekayaan lebih banyak lagi, sekitar 13 miliar rupiah. Sementara Lodewijk tercatat memiliki kekayaan lebih dari 60 miliar rupiah. Dengan posisi seperti itu, pertanyaan yang muncul bukan lagi soal kebutuhan, melainkan soal batas. Sampai di titik mana seseorang merasa cukup? Karena dalam banyak kasus korupsi, yang menarik bukanlah besarnya uang yang diperoleh, melainkan fakta bahwa pelakunya sebenarnya sudah memiliki lebih dari cukup. Ironi terbesar mungkin justru terletak pada program yang mereka kelola. Program makan bergizi gratis tidak dibangun untuk memperkaya pejabat. Ia dirancang untuk membantu anak-anak, untuk memperbaiki gizi, untuk mengurangi stunting, untuk memberi kesempatan yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Karena itu kasus ini terasa berbeda. Jika korupsi terjadi pada proyek gedung, jalan raya, ataupun infrastruktur, publik mungkin sudah terlalu sering mendengarnya. Tetapi ketika dugaan korupsi muncul dalam program yang berkaitan dengan makanan anak-anak, dampak moralnya terasa jauh lebih besar. Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya tentang hukum, ia juga menjadi pengingat tentang sifat manusia. Bahwa jabatan tinggi tidak selalu membuat seseorang kebal terhadap godaan. Bahwa pendidikan tinggi tidak selalu menjamin integritas. Bahwa perjalanan hidup yang penuh, perjuangan tidak selalu berakhir dengan kebijaksanaan. Dan mungkin itulah pelajaran paling pahit dari seluruh kisah ini. Bahwa terkadang kejatuhan terbesar justru terjadi ketika seseorang merasa telah sampai di puncak.